Mana Malaysia? Nggak ada. Kenapa tak dipanggil dia? Pak Prabowo ada. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Duduk di parlimennya sendiri, sibuk menjelaskan ke rakyat. Bukankah ada wakil daripada Nusantara, ada Indonesia dan juga Pakistan? Kami setuju, tapinya panjang banget. Indonesia ni dia datang kerana dia diberi ruang sebagai negara Islam yang paling besar. Jadi Perdana Menteri Malaysia tidak diundang bukan karena tidak dipandang sebagai tokoh yang berpengaruh. Gimana kesiapan Indonesia? Kami siap. Guys, sekitar 20 pemimpin dunia kumpul di Mesir buat bahas perdamaian. Tapi dari semua tamu yang hadir, cuma ada satu negara dari Asia Tenggara. Cuma satu negara yang diundang, Indonesia. Dan menariknya guys, mana negara tetangga? Mana Malaysia? Nggak ada. Pertanyaannya kenapa ya? Jadi hari ini kita bakal coba cari jawabannya. Kita bakal lihat Malaysia, Indonesia, apa pendapat netizen. Yuk kita lihat. Tapi saya nampak orang pakai songkok seorang tu, saya terubak sikit hati. Kenapa PMX tidak hadir sama dalam serangan damai? Kenapa Malaysia tidak berada bersama? Oke guys, ini Parlimen Malaysia dan yang bicara itu wakil dari Arau. Arau itu ibu kota provinsi di Malaysia, di utara, dekat sama perbatasan Thailand. Jadi wakil itu dia bertanya Perdana Menteri Malaysia. Negara-negara yang diundang adalah negara yang memberi sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Nah, jadi intinya kata Perdana Menteri Malaysia, mereka nggak diundang karena nggak kasih dukungan penuh buat rencana damai. Mereka kasih dukungan dengan syarat. Bahasa halusnya, kami setuju, tapinya panjang banget. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir keluar dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan penjajahan yang terus berlaku dan keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel di tebing barat. Nah, di sini maksudnya Malaysia mau dukung kalau rencana damai itu benar-benar adil dan lengkap. Harus ada ini dan ini dan ini. Masalahnya di plan yang baru isu itu belum masuk. Jadi Malaysia bilang kami belum bisa setuju sepenuhnya. Jadi kenyataan saya dan kenyataan Menteri Luar sebagai reservation disebut menyokong dengan reservations. Jadi itu kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya kalau begitu mengapa kita sokong plan damai? Seperti mana juga yang saya baca dari kenyataan Hamas yang dikirim kepada saya semalam, itu adalah kerana kita mahu dihentikan pemusnahan harta pembunuhan rakyat termasuk wanita dan bayi. Aku ngerti sih, Malaysia mau jaga prinsip dan itu bagus. Tapi kadang di dunia diplomasi kalau kamu terlalu lama menunggu kondisi sempurna, kamu malah kehilangan kursi di meja utama. Indonesia mainnya beda, tetap pegang prinsip tapi juga hadir di panggung besar. Dan hasilnya apa? Indonesia duduk di meja perdamaian, sementara Malaysia duduk di parlemennya sendiri, sibuk menjelaskan ke rakyat kenapa nggak ikut ke Mesir. Oke guys, sekarang kita lihat ya apa kata netizen dari Malaysia dan Indonesia. Ini sidang kemuncak Gaza yang dilakukan di Mesir baru-baru ni kan, berkenaan dengan isu kemerdekaan Palestin. Hei, ini cantik-cantik. Mana dia PMX ha? PMX kan wakil Asia yang paling lantang sekali memperjuangkan isu Palestin ni. Kenapa tak dipanggil dia? Pak Prabowo ada. Semua pemimpin ada. Donald Trump pun ada, Erdogan pun ada, Turki nampak tu. Donald Trump kan dia dah sound dah nak pergi kat Malaysia ni, nak sound pasal Palestin bila nak pergi Merdeka. Takkan tak panggil PMX kami kot, agak-agak lah PMX kami wakil Asia lah. Kenapa Malaysia tidak dijemput? Bukankah ada wakil daripada Nusantara, ada Indonesia dan juga Pakistan? Di manakah kelibat mana-mana pemimpin daripada Malaysia? Adakah Malaysia tidak terlibat dengan segala bentuk usaha berkaitan dengan 21 perkara yang cuba direalisasikan untuk tujuan menstabilkan dan memulihkan kembali keadaan Gaza? Maka saya akan berikan jawapan ini kepada kalian.
Ini simple je korang kena faham. Summit Gaza ini antara perkara yang dibincangkan adalah pertama bertitik tolak untuk pembangunan semula Gaza. Yang kedua adalah perkara untuk membincangkan tentang Abraham Accord, iaitu bagaimana cara sejurus kemudian apabila Gaza ini telah berjaya untuk dibangunkan, dipulihkan, maka negara-negara yang menghadiri satu bentuk persidangan pada hari ini akan meneruskan segala usaha untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. Malaysia tak nak terlibat. Jadi hari ini inilah jawapannya kenapa Malaysia tak ada antara 20 negara yang melakukan persidangan. Kerana persidangan ini bukan hanya satu bentuk rundingan untuk membangunkan dan memulihkan kembali Gaza, tapi juga satu bentuk perbincangan dalam beberapa tahun akan datang untuk menormalisasikan hubungan, menerima Israel itu sebagai sebuah negara melalui perjanjian demi perjanjian Abraham Accord yang akan dicapai lagi dan lagi kemudian. Jadi di sini Malaysia tak nak terlibat dengan satu bentuk persidangan, bukan bermakna Malaysia tak nak hantar tentera multinasional. Kenapa Malaysia tak dijemput untuk yang di Mesir tu Tuan Haji? Okey. Sebab satu adalah dia panggil negara pemegang taruh. Negara pemegang taruh ni kenapa 5 negara saya sebut tadi dijemput kerana mereka akan menyediakan wang bagi pembangunan Gaza. Manakala Turki, Mesir, UAE dan Qatar, mereka akan menghantar tentera masuk ke dalam Gaza untuk mengendalikan proses undang-undang dalam Gaza bila Gaza nak dibangunkan semula. Itu dia panggil pemegang taruh. Indonesia ni dia datang kerana dia diberi ruang sebagai negara Islam yang paling besar untuk berada dalam ni, dan kuota tu diberi juga pada Pakistan, negara Islam yang kedua paling besar. Jadi tak ada benda yang menunjukkan kita diketepikan. Sebab besok kalau summit ni berjalan, berarti kalau summit ni berjalan dan diputuskan pembangunan Gaza, kita boleh putuskan kemudian sama ada kita nak menyertai dana sekolahnya, kita nak menyertai dana klinik, dana hospital, kita masih boleh sertai. Perdana Menteri Malaysia tidak diundang dalam puncak pertemuan Gaza, ya. Yang saya ketahui, karena Perdana Menteri Malaysia tidak menyetujui 20 usulan atau proposal yang diajukan oleh Donald Trump, ya. Jadi masyarakat Malaysia, saudara-saudara saya di Malaysia itu tidak perlu kebakaran jenggot, apalagi jika tidak punya jenggot, ya. Jadi Perdana Menteri Malaysia tidak diundang bukan karena tidak dipandang sebagai tokoh yang berpengaruh, bukan itu, Pak Cik. Jadi karena Perdana Menteri Malaysia itu tidak menyetujui semua usulan yang diusulkan oleh Donald Trump. Jadi itu sebenarnya alasannya. Jadi ini bukan tentang negara besar atau tidak, atau Prabowo mewakili Asia Tenggara atau tidak, ya. Ketidaktahuan itu lebih berbahaya daripada penyakit, ya. Oke, sekarang kita tonton bareng ya pidato Pak Prabowo waktu dia baru balik dari Mesir. Terima kasih saudara-saudara. Saya baru saja tiba dari Mesir, ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan. Kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya, Amerika Serikat dengan dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Aku suka banget bagian terakhir itu, Indonesia siap. Kalimatnya sederhana tapi berat maknanya. Itu bukan cuma soal militer, itu soal percaya diri sebagai bangsa besar. Oke guys, sebagai bule aku cuma bisa bilang, kadang kalian orang Indonesia nggak sadar betapa hebatnya negara kalian di mata dunia. Jadi ya kalau ada negara yang bisa bantu bawa damai ke Timur Tengah tanpa bikin drama, aku nggak ragu bilang, itu Indonesia. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Romsov. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.